dan kemudian ketika tergusur akhirnya akan menimbulkan konflik horizontal pertama antar masyarakat tersebut dan konflik vertikal dengan pemerintah. Kalau kita ingin mempercepat terkait laju pertumbuhan ekonomi, kita punya caranya untuk bagaimana kita bisa mengelola tambang yang baik gitu. Saya menganggap bahwa keberadaan tambang nikel ini bukan sebuah kemajuan. Sebenarnya penjajahan tidak hilang, ia hanya berganti bentuk. Halo Candlelights, selamat datang di Paham di edisi Hari Kemerdekaan, tepatnya di bulan Agustus. Podcast HAM oleh PR Amnesty International Chapter Brawijaya bersama saya Jenis dan rekan saya Syahira. Ya, tepat di Hari Kemerdekaan ini, bulan Agustus, kita akan membahas salah satu isu yang cukup hangat dan familiar ya tentunya kita pastinya, yaitu ancaman tambang nikel di Raja Ampat. Di sini kita mengambil topik sudah merdekakah semua warga Indonesia. Topik ini tentu sangat penting untuk kita bahas karena seperti yang kita ketahui, Raja Ampat itu adalah salah satu wilayah dengan keindahan yang luar biasa dan kaya secara ekologis di Indonesia. Namun, karena adanya tambang nikel ini, masyarakat adat justru menghadapi ancaman yang dapat merusak laut, tanah, dan bahkan kehidupan mereka. Di tengah perayaan kemerdekaan kita semua perlu harus bertanya kembali, apa sih gunanya kemerdekaan jika laut terancam di limbah? Dan untuk siapa kemerdekaan itu jika suara mereka dibungkam demi kepentingan industri besar? Karena kemerdekaan sejati bukan hanya soal bebas dari penjajahan, tapi juga soal lingkungan yang aman dan sehat dan berdaulat atas tanah sendiri, soal menegakkan hak dan soal hidup dengan layak di tanah kelahiran sendiri. Oleh karena itu, untuk bantu kita memahami lebih dalam tentang kondisi yang terjadi di Raja Ampat, hari ini sudah hadir bersama kami narasumber yang luar biasa. Mohon perkenalkan diri, Kak. Mungkin dari Mas Agi dulu. Oke, saya izin mengenalkan diri. Nama saya Muhammad Zaki Primardo. Alhamdulillah di tahun ini di internal kampus diamanahkan menjadi Menteri Kajian dan Aksi Strategis Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan 2025 dan saya angkatan 2023. Kalau saya perkenalkan teman-teman, saya Christian Maulana Abim. Teman-teman bisa panggil aku Abim. Saya mahasiswa FPIK, masuk tahun ajaran 2023 sama dengan Mas Zaki. Iya, terima kasih sudah hadir bersama kami hari ini. Dan sebelum kita masuk lebih dalam nih ke pembahasan kita, penting banget untuk kita pahami dulu kenapa Raja Ampat itu disebut sebagai surga dunia. Nah, kira-kira apa sih yang membuat Raja Ampat itu seistimewa itu, Kak? Dan kenapa wilayah ini penting banget untuk dijaga baik dari sisi ekologi, budaya maupun keberlanjutan hidup masyarakat di sana? Mungkin aku highlight dikit ya. Kalau terkait bagaimana kita bisa memaknai Raja Ampat sebagai hak yang sangat berharga di Indonesia itu, pertama Raja Ampat sendiri adalah bagaimana sebuah wisata yang bisa diakui oleh UNESCO gitu. Jadi bahkan kita menyepakati bersama gitu. Tidak ada tempat lain yang mungkin lebih bagus dari Raja Ampat. Mungkin ada perbandingan atau komparasi, ya orang-orang bilang Banda Neira gitu. Tapi kan Raja Ampat juga masih belum ada tandingan yang lain gitu. Mungkin Mas Zaki gimana? Mungkin menebalkan dari Mas Abim bahwasannya di Raja Ampat itu betul rasa-rasanya surga keanekaragaman hayati laut. Yang dimana dari sisi ekologis dan lingkungannya di Raja Ampat sendiri itu menjadi surga bawah laut dari 1.500 spesies ikan dan 500 terumbu karang. Dari ekosistemnya sendiri itu yang bisa dikatakan lengkap karena dalam Raja Ampat sendiri itu punya hutan mangrove dan padang lamun yang sangat-sangat luas. Dan kalau misalkan kita berbicara dari segi pariwisata dari Raja Ampat sendiri itu udah bukan taraf nasional lagi, tapi udah jadi destinasi kelas wisata kelas dunia. Dan untuk social culture-nya sendiri di Raja Ampat itu memiliki kawasan dia bisa dikatakan sakral lah, dan kehidupan budaya dan identitas masyarakat di sana masih sangat kental seperti itu. Iya, kan kita ketahui bahwa sudah diakui UNESCO, dan juga kaya akan alam dan seterusnya. Nah, tapi kan justru sekarang wilayah ini itu menghadapi ancaman serius dari eksploitasi tambang nikel. Nah, kakak boleh jelasin nggak bagaimana perkembangan terbaru dari proyek tersebut dan sejauh mana dampaknya terhadap Raja Ampat kesayangan kita? Coba
Iya. Eh, Permasalahan terkait bagaimana tambang nikel yang ada di Raja Ampat itu, saya coba highlight sebagai konsep dasar dari hak asasi manusia itu sebagai bagian integral dari pengelolaan dan perlindungan hukum lingkungan. Jadi kalau kita mengingat bahwa hak asasi manusia itu pada pasal 28H itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 itu mengatakan bahwa setiap manusia itu memiliki hak kelayakan atas lingkungan yang sehat dan baik. Kemudian dilanjut bahwa di dalam Undang-Undang Dasar tersebut diberi turunan itu pada Undang-Undang 39 tahun 1999 itu tentang HAM. Jadi di situ juga dijelaskan bahwa setiap manusia itu memiliki kewajiban untuk menjaga kelayakan hidup mereka. Kemudian juga diperkuat dengan adanya Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup kalau tidak salah. Itu nomor 32 tahun 2009. Jadi bagaimana penempatan sebuah kita menjaga kekayaan alam terutama Raja Ampat itu emang bagian integral dari HAM itu sendiri begitu. Mungkin Zaki. Ya, mungkin saya sedikit menjelaskan terkait perkembangannya, bahwasannya kalau misalkan kita lihat di berita pun IUP atau izin usaha pertambangan dari Raja Ampat sendiri itu sebenarnya sudah 4 yang dicabut dari 5. Tapi satu izin usaha ini Komnas HAM itu menganggap bahwasannya satu izin usaha ini yang dibawahi oleh PT GAK itu memiliki superpower hukum dalamnya. Jadi ya sebenarnya kalau misalkan kita berbicara tentang kemajuan dari isu yang ada, itu sebenarnya bisa dikatakan belum final dari kemajuan isu ini, atau bisa dikatakan selesai atau tidaknya, seperti itu. Iya, belum pasti, belum finalnya, dan juga ada hukumnya. Tapi kalau begitu tambang nikel ini masih bisa dikatakan sebagai kemajuan nggak, Kak? Atau justru ini wajah baru dari ketidakadilan dan eksploitasi alam, Kakak? Kalau saya menganggap bahwa keberadaan tambang nikel ini bukan sebuah kemajuan, tapi kita melihat sebelum adanya tambang nikel itu kan ada yang namanya masyarakat adat kan, ya di situ. Dan masyarakat adat ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar pun itu juga jelas mereka ada legalitasnya. Kemudian kalau semisal memang ada tambang nikel di situ, kemungkinan hak masyarakat adat pasti tergusur atau tidak? Jelas pasti tergusur. Dan kemudian ketika tergusur, akhirnya akan menimbulkan konflik horizontal pertama antar masyarakat tersebut dan konflik vertikal dengan pemerintah. Dalam permasalahan tersebut bisa dijelaskan bahwa tersebut ada prosesi kejadian kapitalisme ekstraktif di situ. Jadi ada permasalahan-permasalahan yang menimbulkan mungkin banyak gejolak di internal daerah tersebut. Jadi dianggap kalau hal itu sebuah kemajuan ya tentu tidak gitu. Ironi ya? Bisa dikatakan iya, kronis lah malahan bahkan. Kenyataannya Iya. berbeda. Benar. Mungkin di situ. Benar. Kakak sebelumnya. Baik, tadi kan kita sudah bahas menurut Kak Abim sendiri kalau itu bukan merupakan sebuah kemajuan ya. Kita juga tahu bahwa tambang nikel ini hadir dengan narasi pembangunan oleh pemerintah. Tapi kalau kita lihat dari kacamata hak asasi manusia, apa pelanggaran ini benar-benar terjadi di lapangan, khususnya mungkin bagi masyarakatnya sendiri? Menurut Kak Abim sama Kak Zaki sendiri, masih pantaskah kita menyebut pembangunan ini tuh sejalan dengan nilai HAM? Jelas tidak ya, karena bentuk kejadian apapun yang ada di Raja Ampat itu bisa dikatakan sudah melanggar hukum, karena jelas pada pasal 28H Undang-Undang Dasar tadi jelaskan setiap manusia itu memiliki hak atas kelayakan lingkungan hidup yang sehat dan baik, itu jelas. Kemudian ada turunannya bahwa di pasal 6 kalau nggak 7 itu di Undang-Undang HAM nomor 39 1999 itu menekankan bahwa kelayakan hidup manusia itu ada pada lingkungannya masing-masing. Itu diperkuat dengan Undang-Undang PPLH. Jadi kita singgung di sisi lain juga bahwa pada poin-poin SDGs yang sering dikatakan orang-orang, pada poin 13 dan 15 itu mengatakan bahwa ekosistem yang ada di Indonesia itu harus dijaga gitu.
Tapi kalau bagaimana kita menambang dan mengambil ekstraksi bisa dikatakan eksploitasi berbanyak, ya itu bisa dikatakan pelanggaran HAM jelas. Dan saya mungkin sedikit menambahkan ya dari Mas Abim bahwasannya kita ketahui bahwasannya Raja Ampat ini merupakan kabupaten atau tempat konservasi yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 yang juga ditetapkan sebagai cagar biosfer dunia oleh UNESCO tahun 2020. Jadi kalau misalkan adanya pembangunan, alih-alih pembangunan di daerah konservasi, itu bagi saya itu tidak wise rasanya seperti itu. Ini saya coba nyinggung dikit. Jadi kalau dalam fakultas saya di perikanan itu ada mata kuliah yang namanya hukum perikanan. Di hukum perikanan itu jelaskan ada istilah yang namanya UNCLOS, United Nations Convention Law of the Sea. Itu kan hukum laut dari konsensus PBB. Ditekankan bahwa di situ terkait bagaimana kalau Raja Ampat ini kan di istilah UNCLOS itu bisa diklasifikasikan dalam tiny island, pulau-pulau kecil gitu. Dan jelas di UNCLOS itu dijelaskan bahwa tidak boleh ada aktivitas pertambangan di pulau-pulau kecil. Dalam tanda kutip pulau kecil itu di bawah 10 hektar. 10.000 hektar itu dikatakan tidak boleh. Dan sedangkan Raja Ampat terutama di Pulau Gag itu saya cek kemarin itu ada 8.000 kalau nggak 7.000 hektar, hanya segitu, kecil banget. Itu kan udah diklasifikasikan kepada tiny island gitu, di UNCLOS. Dan UNCLOS pun lolos, ya tetap aja ada aktivitas penambangan di situ, gitu. Kira-kira itu kenapa Mas kok bisa lolos gitu? Kurang tahu ya, kalau dalam prinsip hukum itu kan dalam law enforcement itu kan ada 3, legal structure, legal culture, sama legal substance. Tapi kan di legal culture-nya itu kan belum ada kan orang-orang kan. Makanya itu yang menjadi persoalan hukum di Indonesia sekarang itu kan itu. Kalau melihat berbagai dampak yang tadi sudah dijelaskan mas-masnya, pasti masyarakat lokal itu kan punya reaksi sendiri terhadap kehadiran tambang nikel di wilayah mereka. Kira-kira bisa dijelaskan bagaimana sebenarnya respon masyarakat lokal sejauh ini dan bagaimana kondisi terkini mereka, terutama kalau dikaitkan dengan dampak terhadap hak-hak dasar seperti kesehatan, tempat tinggal, atau sumber penghidupan. Kira-kira menurut Masnya gimana? Ini Mas Zaki banget sih, karena kan dari kajian aksi strategis sih. Mungkin apa ya, saya sedikitlah memberikan ibaratnya kondisi terkini bahwasannya saya bukan orang asli dari Raja Ampat juga kan, tapi dari yang saya melihat di media sosial bahwasannya banyak terjadi apa ya, pihak-pihak yang dimana tersegmentasi menjadi 2. Ada yang pihak terhadap pro terhadap pertambangan ini, ada yang juga resisten atau melawan atau kontra bisa dikatakan. Dan seharusnya masyarakat yang ada di Raja Ampat sendiri itu harusnya memikirkan bahwasannya ekologi yang ada di sana itu diperjuangkan, bukan sekedar dijaga saja. Jadi bagi pihak yang pro terhadap izin pertambangan atau aktivitas pertambangan di sana, seharusnya sadarlah saat ini mereka lagi dieksploitasi dalam artian mereka ini tidak sadar kalau ekosistem atau ekologi yang ada di sana itu dieksploitasi oleh kapitalis seperti itu. Dan seharusnya konflik horizontal ini tidak terjadi, malah yang terjadi itu gerakan kolektif bersama untuk menolak secara apa ya, bisa dikatakan secara mutlak lah bahwasannya pertambangan yang ada di Raja Ampat ini tidak sesuai dengan keberlanjutan SDGs yang disebutkan Mas Abim itu nomor 13, 14, 15 terkait keberlanjutan ekosistem seperti itu. Baik, setelah mendengar beberapa pertanyaan tadi, pasti banyak dari para penonton bahkan dari kita sendiri bertanya-tanya, lalu apa yang sebenarnya bisa kita lakukan? Masihkah kita tuh layak menyebut diri kita itu merdeka walaupun kita tuh sendiri diem? Bahkan saat tanah kita tuh dirampas oleh pemerintah. Apa langkah yang seharusnya sebaiknya diambil oleh pemerintah dan apa peran yang bisa dimainkan oleh kita sebagai masyarakat sipil atau pendengar? Ya balik lagi sama yang saya katakan tadi kan, bahwa
dalam prinsip hukum itu kan ada 3 yang kata Lawrence Friedman itu, legal structure, legal culture, sama legal substance. Kita benahi di legal culture. Kalau kita bisa membenahi paradigma kultural yang ada di Indonesia ini, bahwa menganggap ini loh, eksploitasi itu bermasalah loh. Kalau kita ingin mempercepat terkait laju pertumbuhan ekonomi, kita punya caranya untuk bagaimana kita bisa mengelola tambang yang baik gitu. Tapi bukan karena harus dieksploitasi secara ekstraktif berlebihan seperti itu. Dan perlu kita pertanyakan, mungkin kalau selama ini kita melakukan seremonial terkait kemerdekaan, apakah kita selalu masih bermanis muka gitu terkait bagaimana di setiap tahun kita mengadakan seremonial terkait 17 Agustus, kemerdekaan dan lain-lain. Tapi pada posisi praktikalnya, posisi praksisnya, Indonesia masih mengalami eksploitasi yang berlebihan gitu. Itu kan akhirnya budaya-budaya kolonial yang masih tercipta di negara kita. Mungkin itu. Oke, mungkin bagi saya begini. Saya memandang bahwasannya Raja Ampat ini sebagai simbol dalam artian apa? Simbol dalam artian kekayaan dari sumber daya alam Indonesia. Dan kondisinya di saat isu tambang nikel ini muncul, memperlihatkan bahwasannya sumber daya alam kita, simbol kekayaan alam kita itu lagi diincar oleh kepentingan modal dan negara. Dan saya melihat bahwasannya relevansi dari kemerdekaan bagi saya belum sepenuhnya dirasakan di wilayah-wilayah pinggiran, contohnya Raja Ampat. Dan ya mungkin saya sedikit mengutip dari Frantz Fanon, yang dimana sebenarnya penjajahan tidak hilang, ia hanya berganti bentuk dan kini hadir berupa investasi dan ekstraksi seperti itu.